Jangan terkecoh dengan warnanya Budis ya. Walaupun warnanya nggak warna cabe, ya, nggak warna merah gitu menyala, tapi lumayan nampol. Pedes. Racikan bumbu pedas yang medok kental kayak begini, terus pilihan aneka isiannya yang super duper banyak dan menggoda. Wah, siapa coba yang gak ngiler ya foodies? Jadi wajar nih lapak jualannya selalu rame. Karawang emang gak bisa diem ya foodies, gak pernah kehabisan ide buat munculin menu jajanan pedas. Salah satunya ini nih, jajanan Seha Mami Endut. Ada sekitar 15 menu Seha foodies yang jaminan rasanya pedas. Konsepnya tuh prasmanan gitu, jadi pembeli bisa memilih menu yang mereka inginkan dan kebayangkan kalau dipadukan dengan racikan bumbu pedasnya, wih, Endulita banget gak sih? Mi, tadi mau ngasih tahu Budis, ini Mami punya menu baru yang katanya menunya unik. Apa namanya? Miss Dasem. Miss Dasem. Lada. Nah kan dari nama menunya aja udah unik. Jadi Miss Dasem itu singkatan dari Amis Lada dan Hasum Tufudis. Artinya manis, pedas dan asam dalam bahasa Sunda. Tuh isiannya banyak ya foodies, mulai dari bakso aci, pangsit, cirawang pedas dan juga original. Bakso sapi, tahu bakso, jamur enoki, aneka mie, aneka olahan seafood, aneka garing-garingan sampai tulang dengkul ayam dan ceker juga ada. Wah lengkap gak sih tuh foodies? Sip, kalau pilihannya udah komplit, sekarang kita lanjut racik cik bumbunya Miss Dasemnya. Dimulai dari serbuk asin, penyedap, kecap manis, saus sambal basahnya juga ada, baru deh tuh bumbu kacangnya masuk foodies. Untuk rasa asamnya ini didapat dari air cuka. Nah biar aromanya makin menggoda, ada tambahan perasa jeruk limonnya juga foodies. Mantep kan? Oke, sip, udah kumpul semua, tinggal aduk deh tuh bumbunya. Ini dia yang dinamakan dengan bumbu Miss Dasemnya tuh. Bener-bener racikan langsung dari Mami Endut ya. Ini masih fresh. Bukan nyetok-nyetok bumbunya gitu Budis. Duh. Wah ini aromanya udah emang bener-bener berasa. Mana orangnya? Weh kemana? Ayo bikinin. Ini kan masih masak dulu. Pergi-pergian mulu si Mami masakin dulu. Gak mau diam ya Mami Endut. Sama nih seperti menu jajanan Seha yang nambah terus setiap waktu. Yang terbaru ya Miss Dasem ini nih foodies. Oke deh, next semua pilihan isian yang sudah dipilih tadi tuh harus direbus dulu ya. Nyemplung deh tuh semua ke wadah yang sudah disiapkan untuk proses perebusan. Sip, kalau udah matang langsung tuh foodies nyebur semua ke bumbu Miss Dasemnya. Sini dulu. Ini emang suasana hawanya panas banget Mami ya. Kayaknya karena aku rada deket-deket Mami ini, bener gak nih? Udah bercanda mulu, nih sekarang saatnya saya mau makan dulu nih. Boleh ya? Oke. Boleh ya? Ya, boleh. Kita makan dulu Budis, let's go. Terima kasih. Untuk sentuhan terakhirnya tinggal ditaburi daun bawang, bawang goreng, dan kembali perasan jeruk limau ya foodies. Wah makin wangi deh nih jadinya. Udah jadi? Oke. It's gokil gak sih itu? Kalau mau jajan di sini jangan sampai kalap karena emang pilihan jajanannya banyak dan juga receh. Harga satuannya mulai dari 1000-an aja foodies. Wow, receh banget ya. Duh, penasaran gak sih foodies sama bumbu kacangnya itu medok kental kayak begini? Ini beneran kayak nemuin sensasi yang berbeda gitu foodies ya, nemuin rasa yang beda. Sesuai dengan namanya, manisnya dapet, ya. Pedasnya juga dapet, karena tadi lumayan banyak tuh ngasih cabenya si Mami. Sama asemnya juga berasa, ya. Artinya untuk nama Miss Dasemnya on point, cakep banget. Kekuatan dari menu ini memang ada di bumbunya foodies. Mau apapun yang ada dalam bumbu mah pasti rasanya ngikut ya nggak? Mau pakai mie bihun atau mie kuning juga udah pasti nampol ya foodies. Apalagi berpadu dengan tahu bakso khas buatan Mami Endut nih. Lembutnya tahu, kenyal dan berasnya daging sapi dari adonan bakso. Nampol pisan. Jangan terkecoh dengan warnanya Budis ya. Walaupun warnanya nggak warna cabe, ya, nggak warna merah gitu menyala, tapi agak sedikit medok, agak sedikit gelap, tapi urusan rasa ternyata lumayan nampol. Pedes. Ingat kata pepatah ya foodies, jangan nilai dari tampilan luarnya aja sebelum cobain rasanya. Sadis. Kalau jajan di sini mah jaminan gak bakal bosen. Isian boleh sama, tapi bumbunya itulah yang beda-beda.
ini. Andalannya Mem Indut. Oh, Cirawang. Ini aci bisa diterawang. Diterawang. Bukan Budis ya. Tapi aci ada tulang rangunya juga, ada daun bawangnya juga. Kita cobain Budis. Makan, bismillah. Ini salah satu yang wajib dicoba ini Foodies kalau jajan di sini. Cirawang. Ada yang pedas dan ada juga yang original. Yang khas banget nih dari jajanan peracian ini nih Foodies dari karakter teksturnya itu loh. Kenyalnya aci berpadu dengan kriuk tulang rangu. Nagih banget. Nah buat pecinta ceker dan tulang ayam, ayolah cus nunggu apa lagi? Cus ini merapat ya. Cekernya gede-gede loh dan tentunya empuk nih Foodies. Kebayang dong ya berpadu dengan bumbu mis dasem yang ramenya pol. Pilihan menu garingnya juga lengkap nih Foodies. Salah satunya pilus kencur. Ini juga nih yang bikin jadi makin rame makannya. Cus ya Foodies, biar gak penasaran langsung aja datang ke sini, oke? Gak usah takut kantong jebol walaupun bawa rombongan besti. Harga per porsinya mulai dari 10.000 aja. Nah, receh kan? Aduh, Budis emang bener-bener Mem Indut ya. Nggak dimanapun, nggak di cabang manapun memang selalu bikin saya kepedesan. Karena emang semua jajanan sehanya itu emang bikin lada, bikin pedes. Sesuai dengan namanya, seha. Tapi Budis, buat bisa dapetin dan nikmatin menu yang satu ini, si Mis Dasem hanya bisa didapetin di cabang Mami yang di HS Ronggo Waluyo, Kota Karawang. Ya, dia buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Ada. Bang Budis. Wow, crunchy banget. Foodies, udah lama nih kita nggak jajan makanan yang sering banget dibeli waktu zaman sekolah ya. Eits, tapi kalau jajanan yang satu ini nggak cuma anak-anak aja yang suka, orang dewasa pun rela antri buat beli. Gimana? Udah bisa tebak jajanannya apa belum? Kita cari jawabannya yuk sama Warren nih Foodies. Kuy! Foodies, ini nih martabak telur. Martabak telurnya emang yang kecil-kecil gitu Foodies. Emang bukan yang besar gitu karena targetnya ya mulai dari anak-anak ini. Tapi Foodies ternyata yang jajan di sini tuh bukan cuma anak kecil aja, orang-orang gini juga banyak. Langsung kita ikut pesennya. Ayo let's go. Meski cuma di gerobak imut ini nih Foodies, pelanggannya Bang Rois sampai tulis waiting list segala loh. Emang apa bedanya sih ini sama martabak telur mini lainnya? Kok kelihatannya biasa aja nggak sih Foodies? By the way, ini harganya berapa nih Bang? Kalau yang ayam 13, yang bebek 14. Itu udah pakai daleman. Hah, dipakai dalman? Dulu. Maksudnya gimana yang dipakai dalman? Isian kan? Ya. Isian ya Foodies ya. Jadi ini komplit. Mantap ya teman. Iya, jadi udah komplit gitu ya. 14.000 kalau pakai bebek, 13.000 kalau ayam. Itu udah komplit isiannya. Emang isiannya ada apa aja sih? Ada sosis, Ada keju, sama bakso. Oh, ada kejunya Foodies. Ini tuh Foodies yang bikin rame nih, karena isiannya juga nggak kalah rame. Gaskan lah Foodies, kita lihat yuk proses pembuatannya. Step awal kita campurin semua isiannya ke dalam satu wadah. Ada telur, sosis ayam, bakso, daun bawang, dan juga bumbu penyedap. Sip, kalau semua bahannya udah tercampur rata, langsung tuang aja ke atas kulit lumpia yang sudah digoreng. Jangan lupa keju slice-nya ya Foodies sebagai pelengkap. Terus tutup lagi. Tutup lagi pakai lumpia. Ditutup dengan alhamdulillah. Gitu diselimutin. Biar nggak masuk angin. Oh, biar nggak masuk kan. Maaf ya Foodies, ini biar nggak berasa goreng martabaknya ya, karena butuh waktu sekitar 5 menit untuk bikin martabaknya jadi matang sempurna. Dan biar matangnya merata, martabaknya harus sering diputer-puter juga nih Foodies. Tenang, martabaknya nggak akan pusing kok, karena udah ada obatnya tuh kata Bang Rois. Nah, ini udah jadi Foodies. Ini kan tadi yang apa namanya? Telur bebek. Telur dinosaurus. Ya. Telur bebek Foodies.
Satu lagi yang telur ayam ya. Ya. Kalau gitu kita langsung icip-icip aja. Penasaran kan rasanya? Foodies, ini meskipun recehan ya, gerobakan kecil kayak gini, tapi aromanya tuh benar-benar mirip banget sama martabak telur yang gede gitu loh Foodies. Langsung aja kita cobain. Ini tadi yang paling atas, buatannya Bang Rois, tanpa campur tangan aku Foodies. Ini yang pakai telur ayam. Wow, crunchy banget. Efek kok ini real suara crunchy dari kulit martabaknya. Wow, satisfying banget ya. Tapi kalau Foodies nggak suka yang garing-garing, bisa banget kok request ke Bang Roisnya. Terus kalau isian martabaknya ngomong-ngomong gimana nih Woro? Ini isiannya full banget. Ada bakso, ada sosis ayam tadi ya. Ini gurih karena ada potongan-potongan cabenya Foodies. Jadi di setiap gigitannya tuh dapat potongan cabai yang rasanya langsung kayak ngepop gitu. Potongan-potongan cabai ini kasih sensasi pedas segar loh Foodies. Apalagi dengan lumuran saus pedas yang Bang Rois juga nggak pernah pelit nih ngasihnya. Atau Foodies mau lebih pedas lagi? Cus tambahin juga bubuk cabainya aja tuh Foodies. Satu hal yang harus jadi catatan Foodies, ini kulit lumpianya itu gurih karena tadi kan digorengnya dia pakai margarin ya. Jadi tanpa kena bumbu atau tanpa kena isiannya itu udah enak banget gurihnya. Karena yang dipakai adalah margarinnya bukan yang abal-abal Foodies. Wah, selalu juga nih ya sama Bang Rois karena dia selalu bersihin lagi wajannya setiap selesai bikin satu porsi martabak. Bahkan margarin cair yang tersisa di wajan pun gak akan dipakai lagi buat next martabak. Wah, keren deh Bang Rois nih. By the way, gak cuma margarinnya aja loh Foodies yang berkualitas, pemilihan kejunya pun juga sama. Makanya rasa martabaknya juga bisa banget bersaing sama yang ada di toko-toko. Cakep. Jadi ini udah gurih bumbunya, ditambah kena keju. Wow, jadi makin gurih. Ini makin enak banget. Kejunya begitu masuk mulut, melting, menuhin satu mulut gitu. Enak banget. Sebelum selesai sampai situ aja ya Foodies, Woro masih punya martabak telur bebek yang versi original tanpa potongan cabai. Kalau dari penampilannya sih kelihatan sama aja ya Foodies. Tapi kita denger deh apa sih bedanya nih sama yang telur ayam? Ini enak banget, ini jauh lebih gurih. Ini belum kena kejunya loh ya Foodies, jadi udah segurih ini. Tuh enak banget. Dan secara tekstur, si yang telur bebek ini jauh lebih padat dibandingkan yang telur ayam Foodies. Kalau telur ayam dia masih agak lembut-lembut empuk gitu ya. Kalau ini tuh jauh lebih padat. Enak banget tuh. Duh, ini bisa banget jadi lauk makan bareng sama nasi anget ya Foodies. Pantesan aja gak cuma anak-anak tapi orang dewasa juga ikutan beli tuh. Malah kata Bang Rois, pelanggannya itu mayoritas anak kos gitu Foodies. Fix ya, berarti martabaknya bukan jadi camilan aja nih Foodies. Gurihnya triple. Gurih dari telur bebeknya, terus gurih dari margarin, terus ditambah lagi gurih dari si keju slice-nya itu loh Foodies. Lala. Nah, gimana guys? Mau cobain martabak telur mini yang up level nggak nih Foodies? Udah deh, paling bener mas samperin aja langsung ke Bang Rois ya di Jalan Cempaka Putih Tegal 1, Jakarta Pusat. Gerobaknya sering nongkrong-nongkrong di dekat Rumah Sakit Islam Jakarta ya Foodies, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore aja. So Foodies, ini dia yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies,
foodies. Waduh, sekarang Rainer lagi ada di tempat satenya Bang Kodri. Tuh lihat ya. Nih. Tuh. Emang besar-besar di sini foodies. Beneran foodies, warung sate Alibama ini sering disebut juga sate bohai gara-gara punya ukuran sate yang agak lain. Lihat aja tuh potongan daging ayamnya gede-gede dan tebal ya, jumbo. Yang bikin bahagia, harganya nggak lantas jadi mahal foodies, cukup 30.000 aja untuk 10 tusuk sate. Kagak bang, sobo mah berkah. Wah, mantap. Luar biasa. Jadi emang ini partai jumbo ya bang ya? Sate bohai bang. Oh, namanya sate bohai. Ini bohai ini semuanya nih, tuh lihat. Wede. Gak cuma sate ayam aja nih foodies, di sini juga ada sate taichan, sate kambing, dan sop daging sapi. Wow, rame ya. Nggak pakai basa-basi, langsung kita pesen semuanya aja. Ya nggak sih Rainer? Kan kebetulan kamu juga belum makan kan dari kemarin tuh jangan-jangan. Foodies, jadi sini sudah ada sate ayam tuh. Rainer mau cobain sate ayam dulu nih. Ini waduh, ini bawangnya sampai banyak banget tuh foodies. Lihat deh, pecel dulu, full bumbu. Waduh, kayaknya enak banget tuh satenya. Kalau sampai 2 tusuk sate sih namanya bukan cuma nyoba ya foodies, tapi doyan. So, gimana nih rasa sate Alibamanya Rainer? Ini satenya benar-benar sangat mengenyangkan, mantap. Ini partai besar ini tuh, murah meriah tapi dagingnya besar-besar. Dagingnya enak, bumbu kacangnya juga ini, waduh mantap. Dia lembut juga ya, bumbunya ya, tuh teksturnya. Dari tekstur si dagingnya juga sama, daging ayamnya benar lembek, lembut gitu. Semua bagian dagingnya nggak ada yang gosong berlebihan, tapi tetap bisa matang dengan sempurna ke foodies. Oh iya, penting juga nih ya guys, daging sate ayamnya ini nih foodies wajib fresh, jadi nggak ngerusak kelezatan dari bumbu kacangnya. Dan ini semua ada di sate bohainya Bang Kodri. Gurih dari bumbunya, enak. Ditambah lagi karena bawangnya banyak, jadi bawang gorengnya banyak tuh berasa juga sama campuran bumbu kacangnya. Enak. Dan foodies, dagingnya itu dia lebih ke juicy ya. Nah biasanya kalau yang juicy itu kan daging paha, tapi ini daging dadanya juga sama, juicy juga foodies. Tuh. Untuk bumbu kacangnya ini bukan tipe yang halus banget gitu ya, masih berasa tuh tekstur kasar kacang yang kalau digigit ada sensasi keras-keras gimana gitu. Wadidaw, ini sih bisa jadi sate favorit ya foodies, karena dagingnya juga no seret-seret klop. Bye-bye itu daging sate yang tipis and kering. Nah yang berbumbu kacang kan udah, oke sekarang coba juga kali ya sate ayam versi taichannya. Ini pas nih, ini pas. Jadi nggak terlalu asin, terus juga si bumbunya ini benar-benar berasa, bumbu taichan ini enak, berasa, asinnya juga pas. Plus ditambah lagi si dagingnya ini besar-besar dan lembut, enak, padat. Makannya serius beneran padat banget. Hey geng asin, mana suaranya? Meski warnanya pucet kayak begini foodies, tapi gurihnya tuh kayak apotek tutup alias gak ada obat. Makin mantap nih rasanya kalau dikasih peresan air jeruk dan juga daun bawang goreng nih. Wih, so delicious. Makan sate taichan belum afdol kalau nggak pakai sambalnya ya foodies. Nah ini kira-kira sambalnya nampol juga nggak sih Rainer? Spill dong. Pedes cuy, pedes asli. Kalau menurut Rainer ini taichannya udah enak, tapi kalau mau lebih pol lagi ini harus pakai sambalnya nih. Ini mantep. Jadi taichan itu kalau nggak pedes kayaknya kurang nendang gitu, ya kan? Nah kalau mau pas tambahin sambal lagi, mantap. Wah, buat yang gak suka pedas berarti hati-hati nih foodies sama sambal taichan ala Bang Kodri ini. Karena sambalnya itu meski gak terlalu kental, tapi pedasnya lumayan bisa bikin keringat ngucur loh. Oke, kita lanjut ke varian sate lainnya ya, yakni sate kambing. Wow, sate kambingnya juga tebal-tebal dagingnya. Tapi khawatir alot gak sih foodies? Jadi sate kambing ini selain besar-besar sama seperti sate ayamnya, dia punya dagingnya juga lembut, enak, dan wah top. Ini bener-bener yang dinamain sate bohai. Dan harganya pun bener-bener sangat terjangkau. Yang beli aja rame ya. Foodies harus tahu nih kalau sate kambingnya jauh dari bau perengus atau bau-bau yang mengganggu khas kambing ya. Bumbunya tuh berlimpah banget sampai bumbunya juga bisa ngeresep ke daging bagian terdalam. Untuk bumbu originalnya, bumbu kecap,
Ada bawang merah, sama rawit, dan wortel, tomat. Sama cabai rawitnya nih. Ini enak. Foodies, kalau mau menu yang berkuah, Bang Kodri juga ada menu sop daging nih. Ini dagingnya juga gak kalah lembut loh. Begitu digigit, terus gitu langsung kayak buyar gitu, jadi langsung buyar gitu. Kuahnya juga gurih dan full of rempah. Cocok dimakan pakai nasi anget ya Foodies. Gimana? Udah penasaran gak nih lokasinya di mana? Sabar, kita spill ya Foodies. Sate Alibama Bang Kodri ini ada di Jalan Masjid Al Husna di Klender, Jakarta Timur. Bukanya dari jam 4 sore ya Foodies sampai jam 10 malam. Tapi jangan datang kemalaman, bisa-bisa kamu kehabisan tuh. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, buat warga ibu kota yang kangen kuliner tanah Minahasa, nggak perlu jauh-jauh terbang ke Manado. Sini-sini mampir ke Dapur Mace yang ada di Kota Bogor. Sekali coba bubur Manado di sini, wah rasa kangennya bakalan terobati deh tuh katanya. Masa iya sih? Foodies, tuh. Kali ini menu kita MPASI, kan MPASI bubur. Bukan, ini tuh jadi bubur yang masih jadi inti dari buburnya yang utama, tapi nanti tetap masih ada campuran lainnya nih. Kalau udah lihat penampakannya gini pasti tahu bubur apa. Kuliner Manadonya udah di-spill, oke Foodies pasti tahu dong sama bubur khas Manado yang satu ini. Di sini bubur selalu hangat karena dibuat dadakan. Jadi nggak cuma tahu bulat ya yang dibuat dadakan, bubur juga bisa. Bahan dasarnya dimasak terlebih dahulu dalam jumlah yang banyak. Tuh panci buburnya aja gede banget. Nah kalau sayurnya ini benar-benar masih fresh. Nah sementara nih kalau ada yang pesan baru deh itu dimasak Foodies. Durasi masaknya juga sebentar aja kok biar nggak ngerusak kandungan gizi pada sayurnya. Mantap. Ibu ini diaduk terus, Bu. Ini apa nih? Itu kangkung, Kangkung, tadi kemangi, bayam, ya Allah sehat banget sih. sayur khas Manado gedi. Apa, Bu? Gedi. Tuh kan Foodies, isiannya aja nggak main-main loh, lengkap semua otentik Manado punya. Sarapan pakai bubur Manado Dapur Mace dijamin sehat, kenyang, dan anti keliengan deh. Bahan karbonya itu macam-macam, mulai dari beras, ubi, jagung, labu, dan singkong. Tapi tenang, sayurannya juga lengkap ke Foodies. Halusnya bubur Manado tercipta dari proses masak adonan utama yang cukup lama. Karena bahannya juga empuk Foodies, jadi cenderung halus kalau dimasak. So, semakin lama prosesnya akan semakin hancur itu bahannya. Segar banget lihat nih, Foodies. Sayurannya banyak. Sebelumnya aku pernah beberapa kali coba bubur Manado, tapi sejujurnya lidah aku sepertinya kurang cocok. Nah, kita mau coba yang ini nih. Kalau dilihat dari pengunjungnya yang terus-terusan rame, ini sih yakin banget kalau bubur Manadonya approve di lidah banyak orang Bogor dan sekitarnya ya. Sambil diaduk, sambil tambahin air juga sedikit demi sedikit biar buburnya nggak menggumpal ya guys. Buburnya ini udah mulai mateng nih Foodies. Nah sebelum diangkat aduk-aduk lagi sebentar sambil kasih minyak bawang putih. Wah nggak bakalan rugi nih sarapan bubur Manado di sini. Porsinya jumbo. Tapi tenang ada kok porsi setengahnya Foodies. Eits belum selesai sampai situ. Di atasnya masih dikasih potongan labu dan tambahan cakalang di wadah terpisah. Lihat deh tuh Foodies cakalangnya nggak pelit ya, penuh banget. Sarapan di sini bakalan dibikin kalap sih. Selain bubur Manado, banyak juga pilihan aneka jajanan pasar khas Manado yang Lazis punya. Sarapan biasanya kan nggak cuma makanan berat, ada jajanan-jajanan juga. Kita mau ambil, Mbak. Ini namanya apa aja nih Mbak? Pakai ini capitannya. Yuklah kita absen dulu ya Foodies. Ada cucur, apang bakar, lalampa, nasi jaha, kue sus, tahu bakso, risol mayo, risol rogut ayam, kue ku, onde-onde, nona manis, dan talam ubi. Wah lengkap banget. Ini mah satu Manado dipindahin ke Bogor ya kayaknya. Jadi si bubur ini emang cuman untuk sarapan doang. Biasanya tuh jadi langsung habis
di sekitar jam 10, jam 11-an. Tapi kalau memang datangnya siang-siang terus pengen nyobain buburnya, kalau beruntung ya bisa jadi masih ada tinggal sedikit. Biar aman nih foodies, datang aja pagi-pagi karena bubur Manado di Dapur Mace ini banyak dicari sama warga Bogor untuk sarapan 4 sehat 5 kenyang. Yes foodies, tenang, tapi kalau kesiangan masih ada kok sajian aneka masakan khas Manado kayak yang ada di atas meja itu loh. Menggiurkan ya. Jadi nih foodies, kalau pagi di Dapur Mace ini emang cuma tersedia makanan beratnya bubur Manado aja. Setelah jam 11 siang baru deh tuh ada menu-menu lainnya dan lengkap kap-kap banget mulai dari ayam sampai ikan. Sayurnya sendiri kan tadi kita lihat sendiri campurannya apa aja ya foodies ya. Termasuk ada kangkung dan daun khas yang tadi dari Manado, tapi karena ada kemangi, jadi setiap suapan itu kayak ada aroma kemanginya. Ini yang bikin jadi lebih mantep gitu loh karena ada aroma kemanginya juga. Buat pecinta sayuran hijau pasti bakalan doyan sih. Tapi nih kalau kamu gak suka sayuran hijau bisa di skip bubur Manado dan coba masakan Manado lainnya ya. Karena bubur Manado ini full sayuran, bakalan susah sih buat dipisah-pisah, takut kangen ntar Karbonya ada lengkap, terus ada umbi-umbian juga, tapi begitu masuk ke mulut itu kayak udah ngeblend jadi satu, rasanya cuman kayak bubur yang ada rasa manis gurihnya gitu loh. Tekstur dan rasanya tuh pas banget, nggak terlalu cair atau terlalu kental. Manis dan gurihnya juga tuh foodies bisa nyatu aja gitu di mulut. Aduh, lazis banget deh. Nah, kalau bubur biasa kan toppingannya ayam. Beda lagi nih sama bubur Manado. Toppingannya ikan cakalang asap foodies. Aromanya jadi lebih kaya lagi aja. Nggak cuma kemangi tapi ada campuran aroma dari cakalangnya, apalagi cakalang ini dibakar, jadi aromanya kuat banget. Akhirnya foodies kita lanjut yuk ke menu berikutnya. Ada menu-menu siang hari ini yang mau kita cobain. Pertama ini namanya Tino Rangsak. Penasaran kan? Apa sih itu? Daging yang dikasih bumbu pedas, ya tapi bukan rendang dalam artian sebenarnya ya, lebih ke daging dengan bumbu pedas gitu loh, tuh. Yaps, Tino Rangsak jenis hidangan daging hangat dan pedas yang memakai bumbu campuran rempah-rempah khas Manado. Hidangan ini disajikan dalam upacara-upacara tradisional suku Minahasa. Biasanya Tino Rangsak disajikan dengan nasi jaha, hidangan nasi yang dimasak dalam bumbu tabung. Hampir mirip rendang, tapi memang kayak ada aroma tambahan lainnya gitu loh. Jadi perpaduan antara rendang dengan balado. Eits, bukan cuma buburnya aja yang dimasak dengan serius foodies. Tino Rangsake ini juga lazis banget, dagingnya empuk, bumbunya ngeresep dan tentunya pedas ya. Bakwan jagung ini jadi pelengkap juga. Kalau nyari bakwan jagung gini emang harus ke warung makan Manado. Emang ajaib ya, bakwan jagung khas Manado ini kok ya bisa-bisanya selalu on point gitu loh. Padahal kelihatannya mudah dibuat, ternyata emang harus datang langsung ke sini nih biar lazis punya foodies. Ada sensasi sedikit pahit-pahitnya udah pasti, pepaya. Tapi olahannya ini yang lebih netral secara tingkat kepedasan ya. Jadi nggak pedas-pedas banget dibandingkan dengan yang lain. Manado nih bisa dibilang surganya cakalang. Dalam sajian tumis kangkung bunga pepaya ini ada campuran cakalang yang bikin lebih lazis lagi. Wih, mantap ya. Lanjut kita ke ayam woku. Meskipun penampilannya sama ya, merah-merah nih foodies, tapi bumbunya tuh beda. Jadi yang ini kayak ada kecut dari bumbunya ini, pedas, asam, manisnya ada sedikit juga. Nah selanjutnya nih foodies, masih belum Manado kalau belum icip-icip sambal dabu-dabu ya nggak? Ini dia cumi dengan taburan sambal dabu-dabu yang wangi banget. Dabu-dabu ini kan emang sambal khas Manado yang sebenarnya potongan-potongan dari cabai, bawang, terus kayak sedikit dikasih tambahan kecut-kecut, biasanya dari jeruk juga, pedes, asem gitu loh. Nah, dan berkuah kayak gini nih, foodies. Ini tuh sebetulnya dari sambalnya. Ada dua pilihan buat santap bersama sambal ini, cumi dan ikan dabu-dabu. Keduanya dibakar tapi tetap segar dari sambal dan juga ada sedikit kuahnya juga. Oke, kita move on dulu ke dessertnya yuk. Ntar kita lanjut lagi makan besar dan aneka cemilannya ya. Oke, kita icip kelapa tartnya dulu yuk. Manis,
Ada sedikit kecup dari kismisnya, dan ada kelapanya juga di bagian dalamnya. Nah, sekarang ngerti banget sih kenapa dapur Mace ini selalu rame foodies. Ternyata bukan cuma buburnya aja yang lazis, tapi semua olahan sampai ke dessertnya pun gak ada yang gagal. Wah, wajib banget nih buat mampir ke sini ya. Tapi inget nih, kalau mau berburu bubur Manado sebelum jam 11 siang. Oke foodies, semakin pagi lebih baik. Jangan sampai kehabisan, oke? Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Aku lanjut ini dulu. Manis banget, enak.